Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Oke, di video aku kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang lain, bukan mitologi, bukan kasus-kasus, melainkan tingkah-tingkah dari fans fanatik Korea. Ya, kenapa aku pengen bikin ini? Karena aku juga sebenarnya K-popper dan aku itu LP ya guys. Jadi kayak pengen aja gitu. Dari kemarin aku kan ngeliatin Donghae begitu tampan, jadi aku kayak pengen bikin konten-konten yang berhubungan dengan per K-popan. Nah, dari sini aku mau ngebahas tentang fans-fans fanatik. Oke? Disclaimer ya, ini bukan tentang fans fanatik yang mungkin bisa dibilang selalu ngikutin idolnya kemana-mana, atau misalnya kayak lari-larian, kayak ngenarik-narikin gitu idolnya yang sering terjadi di Indonesia biasanya ya. Kayak kemarin aku sumpah kesel banget, pernah ada apa sih kayak show kan di Indonesia udah sering banget ada show, tapi sekarang tuh udah jarang banget Super Junior keluar lewat gate yang biasanya gitu loh. Dan aku ingat dulu tuh pernah ada tahun 2018 kalau nggak salah, dimana mereka tuh keluar dari gate dan kita tuh kayak udah diatur gitu loh sama ada kayak panitianya, jadi kayak kita tuh nyambut Super Juniornya, tapi padahal udah dikasih batas dan dibilang jangan ada yang narik-narik, jangan ada yang kayak nyerbu gitu. Tapi pas Super Juniornya datang, LP-nya malah nyerbu. Jadi mungkin sekarang kita bakalan susah banget kalau pengen ngejemput Oppadel di bandara, karena ya itu dia, kita kayak kurang disiplin gitu sih. Padahal aku pengen banget ngejemput-jemput lagi. Karena kan ada kalanya show datang, akunya kagak ada duit jadi kagak nonton gitu. Oke, balik lagi. Penculikan EXO. Ya, kita buka video ini dengan penculikan EXO, atau mungkin upaya penculikan EXO, guys. EXO, kalian gak usah bertanya EXO itu siapa, kayaknya kalian juga pasti tahu kan. Cuma kalau kalian gak tahu, EXO itu adalah sebuah boy band yang dibentuk pada tahun 2012 di bawah naungan SM Entertainment, ya, Nyi Soman yang ngebentuknya, guys. Oke. Dan pada awal karirnya, EXO ini sempat mengalami hal yang tidak mengenakan, di mana fansnya yang disebut EXO-L itu berusaha untuk menculik EXO, di mana Suho CS ini tuh mereka baru aja beres sebuah acara, entah acara musik, entah acara apa, aku kurang merhatiin dan kurang karena nggak ada keterangannya. Nah, pada saat itu tiba-tiba kan kalau misalnya EXO atau idol manapun kalau beres acara mereka mau pulang, misalnya mobil tuh udah tunggu di depan kan. Nah, ada sebuah mobil yang udah nunggu mereka di depan dengan kriterianya atau ciri-ciri fisiknya itu mirip banget dengan mobil yang emang mereka pakai. Jadi mereka mikir itu tuh mobil mereka. Akhirnya mereka pergi, mereka mau mencoba masuk ke sana, tapi dihalang sama manajer karena manajernya tuh kayak ngerasa aneh gitu loh. Entah manajernya ngelihat plat nomornya beda atau enggak, atau gimana aku nggak tahu, cuma manajernya tuh merasa ada yang aneh dengan fan ini. Akhirnya pas EXO mau masuk dihadang. Pas dicek ternyata itu tuh mobil yang disewa oleh fans EXO untuk nyulik EXO. Aku nggak tahu mereka nyulik tuh mau minta tebusan atau gimana. Bingung kan? Masalah kayak gini ya, kalian mikir aja, kalian mau nyulik idol kalian nih dan kalian berhasil, terus mau ngapain? Yang ada juga kita mau minta maaf ke mereka juga, mereka kayaknya bakalan trauma banget dan gak akan mau maafin kita deh. Yang ada kita malah dibalik jeruji besi suatu hari nanti gitu loh, kalau sampai kita berhasil nyulik EXO. Bukan kita sih, mereka berhasil nyulik EXO. Aduh, aneh sih. Oke, next. Nah, kalau yang kedua ini jujur aja aku merasa sangat marah, dan aku kayak baru tahu sebenarnya. Aku udah ngefans sama Super Junior itu udah 16 tahun, tapi aku baru tahu tentang hal ini tuh sekarang. Maksudnya gimana ya? Kalian pasti tahu lah tragedi kecelakaan tragedi kecelakaan yang pernah dialami oleh Super Junior yang bagian Kyuhyun sama Haecel kan. Nah, tapi kalau bagian Kyuhyunnya itu aku tahu secara garis besarnya aja, dan Haecel tuh aku cuma pikirnya mungkin dia kecelakaan biasa aja gitu, aku nggak mendalami. Tapi ternyata kecelakaan Haecel ini diakibatkan oleh fansnya sendiri, guys. Jadi ceritanya Haecel ini tuh lagi berkendara kan. Dia yang dia yang pakai mobil kalau nggak salah, yang aku baca dia tuh yang pakai mobil.
Dia ngeliat ada Saseng fansnya yang ngikutin. Akhirnya dia mencoba untuk ngebut biar bisa menghindari si Saseng fans ini. Dan dikejar dong. Jadi ya kalau kata kita kayak Fast and Furious gitu lah. Jadi kayak saling kebut-kebutan gitu. Bingung, tetap aku bingung kenapa Saseng fans seperti ini. Nah habis itu tuh terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan Hechel itu patah tulang guys. Dan mungkin Elf pada tahu bahwa sekarang tuh Hechel tuh udah nggak bisa nari-nari atau dance kayak biasanya. Karena pada dasarnya selalu ada efek gitu loh di kakinya dia akibat dari kecelakaan itu. Ya ampun, kan katanya sayang nih sama idolnya, tapi kok malah dibikin celaka gitu loh. Aku baru taunya tuh itu. Baru tahu sekarang guys bahwa ternyata kecelakaan Hechel itu diakibatkan oleh fans. Next, yang ketiga kita ada Oli London. Oke, siapa di sini yang nggak tahu Oli London? Aneh. Aku aja tahu walaupun kayak nggak mendalami dan aku juga ibaratnya mah ya apa ya? Aku tuh kalau di K-popers tuh cuma fokus kepada idol yang aku suka, juga drama-drama atau artis yang aku suka aja gitu. Aku jarang kayak mendalami ngejar-ngejar berita tentang idol lain. Nah, tapi Oli London ini kan sempat viral kan, dimana dia ini ngefans ke Jimin BTS. Dan kalian tahu bahwa Oli London ini menghabiskan lebih dari 3,6 miliar rupiah hanya untuk operasi dan juga treatment lain biar muka dia itu mirip banget sama Jimin. Walaupun ya nggak mirip-mirip banget kalau menurut aku gitu, tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Nah, dan bukan hanya itu aja. Oli London sendiri itu kayak menikahi boneka kertas yang memiliki bentuk seperti Jimin. Dinikahin dong sama dia. Bahkan kayak dia tuh juga kan jadi influencer kan, dan juga cukup cukup menarik perhatian banyak orang sehingga dia tuh keluar masuk TV juga. Nah, dia tuh kan juga punya channel YouTube atau Instagram di mana dia tuh kayak kan ceritanya nikah kan sama boneka Jimin. Jadi ya kayak menjalani kehidupan rumah tangga gitu, kayak misalnya nonton bareng atau misalnya kayak tidur bareng. Aku tahu kita nggak boleh ngejudge orang. Masih mending sih, setidaknya dia nggak melukai Jimin kan. Nggak kayak beberapa yang di belakang dimana mau nyulik lah, bikin celaka lah. Ya kalau dia sendiri pribadi mah kalau menurut aku hanya berdampak pada dirinya sendiri, tidak berdampak terlalu ke idolnya gitu loh. Kalau aku lebih suka Oli London. Oke. Yang tadi aku bingung-bingung, sekarang aku pro sih, nggak apa-apa. Walaupun dia habisin uang cuma buat mirip sama Jimin, ya nggak jadi masalah. Karena kan banyak juga kok orang operasi plastik untuk lebih menjadi cantik atau misalnya ngikutin idol yang dia suka atau gimana juga kan banyak gitu, bukan dia. Cuma yang emang terkenal itu tuh dia gitu. Oke, next. Nah, kalau yang satu ini adalah fans dari Seventeen. Aku yakin beberapa dari kalian pasti sering ngelihat cuplikan-cuplikannya di TikTok atau mungkin kalian pernah ngelihat di YouTube. Kalau enggak, kalian pernah lihat di TV juga. Kalau sana kalian punya Indovision atau apa gitu yang bisa ngambil channel Korea, aku rasa kalian pasti tahu cewek ini. Dimana ceweknya itu bernama Yuna dan dia ini salah satu fans Seventeen garis keras. Garis keras. Aku bilang garis keras dimana karena pada dasarnya Yuna ini tuh bisa sampai bolos sekolah, bahkan pulang rumah sampai malam hanya untuk bukan malam lagi, pagi guys, hanya untuk ngikutin idolnya kemana-mana gitu. Misalnya dia tahu nih idolnya ada di sini, nah dia tuh datang ke tempat itu dan dia nungguin gitu loh. Bahkan biasanya rata-rata beberapa fans yang seperti itu tuh misalnya dia kasih tahu nih idolnya udah pulang, kadang-kadang mereka tuh kayak nggak percaya dan terus saja nunggu, padahal bener gitu loh idolnya udah pulang. Dan ujung-ujungnya mereka pulang ke rumah tuh udah malam, bahkan udah pagi dan nggak ketemu sama idolnya. Dan Yuna ini sering banget kayak gitu guys. Dan bukan cuma itu doang, Yuna juga bahkan sampai sering ketiduran pada saat di sekolah dan dia itu terbengkalai banget pelajarannya. Karena Yuna ini sempat sampai tinggal kelas guys, gara-gara
yaitu ketiduran di sekolah, dan waktu yang dia punya selain sekolah itu dia cuma pakai untuk ngejar idolnya. Dan bukan cuma itu aja, Yuna ini juga sampai menghabiskan uang 130 juta rupiah hanya untuk membeli perintilan-perintilan Seventeen, guys. Oke, kita ngabisin uang untuk idol, kita menafkahi idol kita, itu udah wajar sih. Tapi masalahnya adalah dia ini masih sekolah, dan uang yang dia punya itu dari mana? Orang tua gitu loh. Dan otomatis kan orang tua pasti harusnya merasa kayak, ya orang tua kita capek-capek gitu loh kerja, sementara anaknya ngabisin uang buat gitu. Kecuali kalau misalnya mereka itu orang kaya, orang tuanya tuh kayak 100 juta 200 juta tuh gak jadi masalah, ya mungkin gak akan jadi masalah juga kalau memang orang kaya. Tapi kalau misalnya orang tuanya itu kayak sederhana ibaratnya mah, ya kan pasti mereka juga merasa sakit hati dong anaknya kayak gini. Dan jujur aja aku tahu Yuna ini karena aku ngelihat Hello Counselor, di mana di sini diceritain tentang Yuna. Dan walaupun ya kita senang gitu loh, suka sama idol itu tuh nggak salah, tapi ya kalau kita masih sekolah pikirin lagi gitu loh. Bahkan orang yang udah kerja, beberapa fans yang udah kerja aja, kalau mereka mau ke konser atau mau beli album atau apapun tentang idolnya, mereka itu selalu nabung. Sama kayak aku, kadang-kadang juga udah nabung malah kagak cukup kan. Nah, apalagi yang sekolah gitu loh. Kalian juga harusnya kalau misalnya kalian suka sama idol, gak usah minta uang ke orang tua, langsung minta 2 juta buat tiket konser. Ya kan gak enak juga gitu loh ke orang tua. Kalau mau kalian minta uang jajan kalian sisihin aja gitu loh, sedikit demi sedikit. Jangan banyak jajan. Kalau emang pengen ke konser kayak aku pengen ke konser Taga itu sekarang udah mulai jarang jajan. Shopee juga udah mulai gak pernah aku tengok, karena kalau aku tengok Shopee bisa-bisa aku beli sesuatu. Oke, next guys. Nah, dan yang terakhir aku bakalan ngasih tau ke kalian idol yang udah diuntit sama Saseng fansnya selama 12 tahun. 12 tahun diuntit, gak tenang hidupnya guys. Siapa idolnya? Itu adalah Hero Jae-jong, dimana Hero Jae-jong ini adalah mantan anggota TVXQ atau Dongbang Singki yang juga di bawah naungan SM Entertainment. Nah, tapi dia tuh keluar dan akhirnya bergabung dengan JYJ, dan JYJ ini basically tiga-tiganya itu emang mantan DBSK guys. Oke. Jadi dia bilang bahwa dulu tuh pada saat dia masih aktif, bener-bener aktif di industri K-pop gini, dia tuh pernah diuntit sama Saseng fans selama 12 tahun. Dan Saseng fans tuh sampai tahu nomor handphone dia, Saseng fans tuh sampai tahu alamatnya dia gitu, alamat rumah maksudnya. Dan juga mobil-mobilnya dia tuh mereka tahu. Kalau mobil mereka tahu wajar sih, tapi ini nomor handphone dan alamat rumah. Bingung kan? Gimana caranya Saseng fans bisa tahu gitu loh. Dan pada saat dia kayak mungkin di rumah, Saseng fansnya tuh selalu kayak ngetok pintu atau bunyiin bel, habis itu ngilang. Nah terus juga Saseng fansnya ini selalu ngirimin foto pada saat dia tuh lagi di rumah. Mungkin Saseng fansnya kayak take a pic gitu dan difotoin dong dia. Bahkan Saseng fansnya ini pernah ngirimin foto ke si Jae-jong, foto living room, dapur, kamar. Jadi kayak mereka tuh masuk loh ke rumah artis ini, ke idol ini, ke rumahnya Jae-jong. Masuk mereka dan mereka foto-foto di situ. Dikirim deh ke si Jae-jong. Shock kan? Ya kalian bayangin aja. Kalian pergi ke rumah kan kalian kunci. Orang kalau mau masuk otomatis mesti buka kunci, tapi bisa aja gitu loh. Dan pada saat itu diketahui bahwa ternyata Saseng fansnya itu ada yang tinggalnya itu tetanggaan sama si Jae-jong. Dan pas pernah si Saseng fansnya ini tuh dia kayak dilaporin gitu loh, dilaporin ke kantor polisi sama si Jae-jongnya. Tapi kantor polisi malah bilang gini, wajar kalau fans pengen deket-deket sama idolnya. Kamu jangan berpikiran picik pengen memenjarakan anak-anak muda ini. Itu kata polisinya guys. Maksudnya gini ya, emang wajar mungkin kita pengen deket sama idol, tapi kan kalau sampai masuk ke dalam rumah gitu loh, moto ini tuh kan udah masuk tanpa izin dan itu tuh udah melanggar hukum pada dasarnya. Tapi dibilang wajar sama polisi, rada bingung kan. Nah pas itu juga
Kayak misalnya kalau nomor handphone, aku tahu banyak banget nomor handphone idol yang bocor. Dan idolnya tuh sampai kewalahan karena ditelepon, diteror, bahkan alamat idol tuh juga banyak sih yang bocor. Dan mereka tuh ujung-ujungnya kayak sering banget didatengin sama Saseng fansnya gitu. Kalau aku pribadi, aku misalnya tahu nih nomornya Uri Oppa gitu ya, Super Junior. Aku sih nggak akan berani, masa bukan apa-apa, malu kan kita ngechat gitu. Bahkan kayak misalnya kita tahu nih alamat rumahnya, terus kita pencet-pencet bel. Terus gimana kalau dibuka? Kalau aku pribadi sih pasti aku bakal malu banget, kabur lah aku. Emang sih kebanyakan dari mereka kabur ya. Cuma ya jangan aneh-aneh lah kalau suka gitu loh. Cukup support aja sewajarnya. Jangan sampai kayak masuk rumah tanpa izin, melanggar, mau nyulik segala macam. Tapi kalau di Indonesia ada nggak sih yang kayak gitu guys? Kalian pernah dengar nggak? Saseng fans yang memiliki tingkat keekstriman hampir sama kayak yang aku ceritain atau bahkan mungkin lebih. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah biar aku cari tahu, jadi bisa gitu aku kalau di Indonesia tuh Saseng fans tuh yang kayak gimana sih gitu kita biasanya gitu. Apakah kita pergi ke Korea gitu langsung nyari rumah di Trinity di Magi Trinity biar bisa satu apartemen dengan Itut dan Donghae, itu gimana gitu loh kalau di Indonesia. Oke guys, ya mungkin segitu aja video dari aku hari ini. Aku mohon maaf kalau misalnya aku banyak banget kayak mengutarakan pendapat aku yang mungkin kalian gak setuju. Aku bener-bener minta maaf banget. Juga mungkin banyak yang AIUEO-nya tuh rada balelol kalau kata orang Sunda. Aku bener-bener minta maaf banget. Dan jangan lupa guys untuk support aku dengan ngeklik tanda subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Kalian juga bisa like video ini kalau kalian ngerasa video ini wajib kalian like. Tapi aku sih minta di like ya guys. Oke, dan kalian juga mungkin bisa ngerekomendasiin ke aku untuk video-video apa yang kalian pengen aku bikin di kedepannya. Oke guys, mungkin segitu dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku udah ngomong itu tadi. Dan see you guys in my next video. Bye!